Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya dan kembali lagi dengan saya Novi Rauf. Nah, kali ini saya akan berbagi video untuk tutorial menggunakan data panel di aplikasi SPSS. So, kalian stay tune terus di channel YouTube ini ya guys. Bye. Oke, di sini langsung saja saya akan memulai untuk tutorial menggunakan data panel di aplikasi SS ya. Yuk disimak dengan video selanjutnya. Nah, di sini kan saya udah membuka Microsoft Excel dan sudah ada data yang saya cari dan saya akan olah ke SPSS ya guys. Nah, di sini udah saya susun dan sudah saya gunakan atau sudah saya letakkan ke Excel data yang saya akan olah. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuka aplikasi SPSS ya guys. Membuka aplikasi SPSS. Oke, di sini saya udah buka aplikasi SPSS dan di sini di bawahnya itu ada variabel view sama data view. Nah, saya akan klik data view. Nah, di data view ini saya akan salin data yang di Excel dan saya akan letakkan di data view-nya. Oke. Saya kembali ke Excel dulu ya guys. Nah, di sini saya udah kembali ke data yang saya akan olah. Nah, di data ini saya akan copy datanya. Saya akan copy ya guys. Dan setelah saya copy, saya kembali lagi ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kan udah saya klik data view-nya dan saya akan salin data yang saya copy tadi ya guys. Nah, sini saya akan copy. Nah, setelah data-datanya yang sudah saya copy, saya akan kembali ke variabel view. Nah, di variabel view-nya ini saya akan ganti nama-namanya ya guys. Saya akan ganti namanya menggunakan. Oke, di sini saya akan ganti dengan nama investasi kredit dan di bawahnya tuh kita pakai underscore ya guys, investasi underscore kredit dan di bawahnya tuh kita ganti namanya menjadi PDRB ya guys, PDRB. Nah, di bawahnya tuh kita ganti jadi suku bunga dan pakai underscore ya, jangan lupa selalu pakai underscore ya. Dan di bawahnya tuh kita ganti menjadi inflasi. Nah, setelah namanya udah diganti, di sini ada label yang kita isi. Nah, di label ini saya isi aja menggunakan untuk investasi kredit dia Y. Untuk PDRB saya tulis aja X1. Untuk
suku bunga saya tulis X2 dan untuk inflasi saya tulis X3. Nah, setelah saya udah isi namanya dan juga labelnya, kita klik analyze, lalu kita klik deskriptif statistik, deskriptif. Nah, untuk variabelnya kita pindahkan Y-nya X1, X2, X3. Di sini saya akan pindahkan ke variabel. Nah, dan saya akan klik untuk option. Saya di sini saya centang sum. Nah, terus kita klik semuanya ya. Ini saya continue dan oke, klik oke. Nah, untuk mencari minimum statistik, maksimum dan STD deviation statistik di sini udah muncul ya guys. Nah, klik analyze regression. Kita klik regression, lalu kita klik linear, and then kita untuk investasi kredit atau Y kita pindahkan ke dependen, dan untuk X1, X2, X3 kita ganti kita pindahkan ke independen. Nah, setelah kita pindahkan ke independen, kita klik statistik dulu ya guys. Nah, di sini saya akan klik statistik dan di sini saya klik estimasi, model fit, R-square change, deskriptif, part and partial correlation, sama collinear diagnostic. Nah, dan kita untuk residualnya kita klik Darwin-Watson sama Carwis diagnosis. Lalu kita klik continue dan kita klik lagi ke plots. Di sampingnya kita klik plot. Setelah statistik kita klik plots. Nah, untuk plotsnya kita resitnya kita pindahkan ke Y ya, dan untuk Z-rate-nya kita pindahkan ke X. Lalu kita klik histogram sama normalitas probability plots, lalu kita continue, kita klik save ya. Ini saya akan centang adjusting sama of mean prediction untuk predikat value. Saya akan klik, dan untuk residual saya akan klik understand ya. Dan untuk prediction interval saya akan klik mean-nya dan saya continue. Setelah kembali ke awal lagi, saya lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul analisisnya ya. Setelah udah muncul analisis dari data panel, saya klik deskriptif. Nah, di sini udah muncul tabel deskriptif statistik. Nah, di sini udah ada tabelnya. Di sini ada minimum, maksimum, min, statistik, deviation statistik ya guys. Selanjutnya ada juga regression, deskriptif statistik, correlation. Nah, di sini correlationnya juga ada Y, X1, X2, X3 untuk data panelnya. Selanjutnya kita klik model summary. Nah, di model summary ini udah ada tabel model summary, ada R-square, adjust R-square, ada errornya sama change statistik. Nah,
dan di bawahnya tuh ada tabel ANOVA. Nah, di ANOVA ini ada sum of square, mean square, F-nya sama signifikan. Dan untuk tabel selanjutnya ada koefisien. Nah, koefisiennya tuh udah ada understood rigid koefisien, standar rigid koefisien, statistik, signifikan, correlation, sama coniarity statistik. Nah, dan yang terakhir ada tabel collinearistic diagnosis. Nah, di sini ada variance proportion, ada konstan X1, X2, dan di bawah terakhirnya tuh ada tabel residual statistik. Nah, di sini kita bisa melihat minimumnya, maksimum, min, statistik, deviation, sama data sampelnya yang saya gunakan ada 15 sampel. Oke. Dan terakhir ada chart. Nah, di chart ini ada tabel atau diagram histogram dependent variable. Nah, di sini kita bisa lihat datanya melalui histogram, dan yang terakhir ada diagram normal, plot of regression, standardized residual. Nah, di sini ya guys, ada starter dependent variable. Nah, itu analisis data panel yang saya olah ke SPSS ya guys. Oke, itulah video tutorial menggunakan data panel ke aplikasi SPSS dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.